Hey ho Sobat Factors, kembali lagi di channel Fakta Fiktif. Tidak terasa kalau perhelatan MotoGP Mandalika tahun 2022 telah usai. Indonesia dianggap sukses sebagai tuan rumah gelaran Liga MotoGP paling bergengsi di dunia ini. Banyak keseruan-keseruan yang terjadi sepanjang perhelatan MotoGP ini. Tak terkecuali, banyak juga fakta-fakta menarik yang terjadi selama event ini berlangsung. Fakta Fiktif mencoba mengulas mengenai 4 fakta menarik seputar GP Mandalika. Just let's do this, shall we? Yang pertama adalah nama sirkuit. Nama Mandalika diyakini berkaitan erat dengan upacara yang disebut nyale atau bau nyale. Namun, asal-usulnya masih menjadi hal yang menimbulkan rasa penasaran. Menurut beberapa sumber, Mandalika berasal dari seorang legenda Sasak bernama Putri Mandalika yang diangkat dari cerita rakyat Lombok Tengah. Putri Mandalika yang merupakan anak dari pasangan Raja Tonjang Baru dan Dewi Seranting diceritakan memiliki paras yang sangat cantik. Karena pesona dan kecantikannya itu, banyak pangeran dari berbagai kerajaan mendatangi Lombok dan berlomba-lomba untuk mempersunting sang putri. Bukannya senang, Putri Mandalika justru merasa geram dan takut saat memilih salah satu pangeran. Situasi itu dianggapnya berpotensi membuat kisruh hingga pertumpahan darah di Sasak. Ia pun mencari cara dan diputuskan bahwa Putri Mandalika mengundang semua pangeran yang menyukainya dan rakyatnya berkumpul di Pantai Kuta, Lombok saat itu. Putri Mandalika mengaku menerima semua lamaran para pangeran. Sambil berdiri di atas sebuah batu di pinggir pantai, sontak para pangeran dan masyarakat mencoba meraih sang putri dan menyelamatkannya. Meskipun hal yang terjadi justru sebaliknya. Pasca Putri Mandalika tercebur ke laut, hal mengejutkan terjadi, yaitu muncul cacing laut dalam jumlah banyak dan berwarna-warni. Tak pelak, masyarakat yang berada di situ mempercayai bahwa cacing-cacing yang bermunculan merupakan jelmaan dari Putri Mandalika. Cacing itu pun kini dikenal dengan nama nyale. Dari situlah upacara bau nyale diselenggarakan hingga saat ini, yakni sekitar bulan Februari atau Maret dalam memperingati kematian Putri Mandalika. Dalam melakukan ritual, masyarakat setempat berharap bisa berjumpa dengan jelmaan Putri Mandalika dengan cara menangkap cacing laut. Yang kedua adalah Gaji Rara si Pawang Hujan. Rara Istiati Wulandari atau akrab disapa dengan Rara merupakan seorang pawang hujan yang viral ketika MotoGP Mandalika pekan lalu. Rara viral setelah melakukan tarian di sirkuit Mandalika guna menghentikan hujan lebat yang turun di lintasan. Nah, Sobat Factors di rumah, tahu nggak sih kira-kira berapa sih gajinya? Selama bertugas sebagai seorang pawang, Rara mengaku mendapat bayaran 5 juta rupiah per harinya. Namun, jika ia gagal dalam menjalankan misinya, Rara hanya akan mengantongi 50% dari upah hariannya. Total, selama menjadi pawang hujan dalam MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika, Rara dikontrak selama 21 hari sejak 1 Maret. Atau jika dihitung, ia tidak kurang mendapatkan bayaran mencapai 105 juta rupiah. Meski mendapat bayaran yang cukup besar, Rara mengaku pekerjaan sebagai pawang hujan ini tidak mudah dan melelahkan karena ia harus dituntut sering bergadang. Yang ketiga, misteri jatuhnya Marquez. Sebagaimana diketahui, Marquez mengalami nasib sial selama melintas di sirkuit Mandalika. Ia sudah mengalami 4 kali kecelakaan. 1 ketika latihan bebas sesi kedua, kemudian 2 kali di sesi kualifikasi pertama, dan 1 lagi di sesi pemanasan. 1 kecelakaan yang paling horor adalah ketika sesi pemanasan. Marquez mengalami high side dengan terlempar di udara dan motornya mengalami kerusakan yang berat.
Bos Repsol Honda Alberto Puig tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Dia mencari tahu penyebab mengapa sang juara 6 kali itu mengalami nasib buruk. Banyak pihak yang menduga bahwa kecelakaan Marquez disebabkan karena hal mistis yang ada di sirkuit Mandalika. Hal ini dikaitkan dengan masa lalu sirkuit Mandalika yang dulu katanya di salah satu tikungan tempat Marquez jatuh adalah pemakaman atau kuburan. Namun hal ini banyak disangkal, dan yang jadi sorotan utama adalah kondisi ban. Banyak pihak menilai bahwa banlah penyebab Marquez mengalami kecelakaan. Namun, Michelin, Piero Tarmaso, angkat bicara terkait tuduhan produk bannya yang menjadi penyebab utama kecelakaan Marc Marquez di MotoGP Mandalika. Ia memiliki pembelaan terkait tuduhan yang menyinggung produknya. Menurutnya, tiap produk yang sudah dilepas ke publik pasti sudah melewati pengecekan kualitas dengan standar tinggi. Sebab demikian, ia tidak ingin bannya serta-merta dijadikan kambing hitam atas kecelakaan Marc Marquez. Kecelakaan itu membuat Marc Marquez kembali mengalami diplopia atau penglihatan ganda. Marc Marquez juga harus absen pada seri kedua musim ini. Kecelakaan pada kecepatan sekitar 180 km per jam itu memicu kembali gangguan penglihatan Marquez. Setelah kecelakaan pada Minggu pagi di Mandalika, Marquez menjalani beberapa tes yang memberikan hasil negatif. Diplopia muncul kembali selama perjalanan dari Indonesia menuju Spanyol. Yang terakhir, sisi malang UMKM. Di sisi lain, ada sebuah hal menyedihkan yang dialami oleh para pedagang UMKM di sekitar sirkuit Mandalika. Tidak semua usaha mikro kecil menengah mendapatkan untung dalam perhelatan MotoGP Mandalika tahun 2022. Banyak UMKM yang menyewa bot di Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC mengalami kerugian besar. Pendapatan yang diperoleh saat gelaran MotoGP Mandalika tahun 2022 jauh dari ekspektasi. Bahkan, pendapatan yang diterima saat MotoGP tidak lebih besar jika dibandingkan pendapatan saat perhelatan World Superbike atau WSBK di Mandalika pada tahun 2021. Pada sesi wawancara di sebuah kanal berita, ada UMKM yang mengatakan bahwa mereka menyewa bot dengan tarif 33 juta rupiah. Namun, penghasilan yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan ekspektasi dan malah mengalami kerugian. Dulu, saat World Superbike, pemasukan mereka bisa mencapai 2 digit per 3 harinya. Sedangkan untuk MotoGP ini, mereka hanya mendapatkan pemasukan di bawah 5 juta rupiah selama 1 minggu. Itu tadi adalah 4 fakta menarik seputar GP Mandalika. Semoga Sobat Factors di rumah terhibur dan tentunya dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan Sobat Factors semua. Stay tuned in our channel and see you on the next video. Dukung terus channel Fakta Fiktif agar bisa berkembang dan bisa selalu menyajikan informasi yang unik serta menarik untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan Sobat Factors semua di rumah dengan cara klik like, komen, subscribe, dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya video kami ya guys. Just enjoy watching!